Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada dasarnya manusia diciptakan itu tanpa rasa pamrih. Pada dasarnya manusia diciptakan untuk tolong menolong sesama manusia, bahkan kepada semua makhluk, sesama makhluk ciptaan Tuhan. Hal ini dikatakan dalam Pustaka Weda Sasangka bahwa manusia itu sifat dasar bawaannya adalah tolong menolong. Lalu kemudian rasa pamrih yang ada pada manusia, pada jiwa, hati, dan batin manusia itu dihadirkan oleh seiring berjalannya kehidupan yang dia jalani. Apa dampaknya jika rasa pamrih itu ada pada manusia? Dampaknya adalah jiwa yang sejati manusia itu akan tertutupi oleh rasa pamrih. Jika banyak orang yang tertutupi hakikat jiwanya oleh rasa pamrih, manusia tersebut tidak akan menjadi tercerahkan. Jika banyak manusia yang tertutupi hatinya oleh rasa pamrih dan tidak tercerahkan, maka sebuah masyarakat akan mengalami degradasi, penurunan. Jika sebuah masyarakat banyak orang-orang yang menutupi hakikat sejati jiwanya itu, maka sebuah negeri juga akan mengalami kemunduran. Lalu dalam Al-Quran juga dikatakan, dalam Quran surah Al-Hijr ayat 39, ayat 40, dan ayat 41. Begini bunyi ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rabbi, berkata siapa iblis itu? Wahai Tuhanku, kata iblis. Bima aghwaytani, aku hendak oleh karena engkau ini telah menyesatkanku atau mengeluarkanku dari surga, kata iblis, oleh karena engkau telah menolakku menjadi hambamu yang terkasih. Kan awalnya iblis itu adalah kekasih atau hamba pilihan Tuhan. Kata iblis, bima aghwaytani la uzayyinanna lahum. Oleh karena engkau telah menyesatkanku, wahai Tuhan, maka aku akan menjadikan kesesatan itu seolah-olah seperti perhiasan. Kesesatan itu dianggap oleh manusia seolah-olah menjadi sebuah perhiasan. La uzayyinanna lahum fil ardi. Aku akan menjadikan kesesatan, kejahatan, keburukan seolah-olah itu sebagai zayyin, seolah-olah sebagai perhiasan di bumi atau di kehidupan Bani Adam itu, kehidupan kita sekarang oleh iblis. Lalu dilanjutkan pada ayat berikut, kalimat berikutnya, wala uwihannahum ajmain. Selain aku akan membuat kesesatan itu terasa indah oleh orang-orang Bani Adam, kemudian aku akan menyesatkan mereka semuanya, kata iblis. Wala uwihannahum ajmain. Aku akan menyesatkan semuanya, mereka itu tidak terkecuali. Tetapi pada kalimat ayat berikutnya, iblis juga memberikan kisi-kisi. Al-Quran juga memberikan kisi-kisi kepada kita. Apa itu kalimat berikutnya? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Nah, pertama, oleh karena aku ini telah engkau usir dari surga, wahai Tuhan, kata iblis, maka aku akan menjadikan keburukan, kesesatan itu seolah-olah perhiasan. Perhiasan berarti keindahan, seolah-olah indah, gitu kan. Seolah-olah terlihat indah, bukan indah sungguhan, tapi seolah-olah, itu kata iblis. Kemudian setelah manusia itu menganggap kesesatan itu seolah-olah indah,
aku juga akan menyesatkan. Ditaukid lagi sama iblis. La'uwiyannahum ajma'in, semuanya tidak terkecuali. Tapi kisi-kisi yang diberikan oleh kalimat berikutnya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali yang tidak bisa disesatkan olehku, kata iblis, atau tidak bisa engkau sesatkan olehmu, kata Tuhan kepada iblis, dari hamba-hambaku, dari manusia-manusia Bani Adam itu, illa ibadaka minhumul mukhlasin, orang-orang yang ikhlas. Lalu pada ayat berikutnya Allah memverifikasi, Allah memvalidasi pernyataan iblis itu, membenarkan. Karena iblis tidak mampu menyesatkan orang-orang yang ikhlas, Allah memvalidasi katanya. Qala Tuhan berkata, qala hadza siratun, inilah jalan, alayya mustaqimun, inilah jalan menuju kepadaku, jalan menuju kepada Tuhan yang mustaqim, yang lurus. Al-Quran surah Al-Hijr ayat 41, dari 39, 40 sampai ayat 1, seperti itu. Kalau kita balik ke apa yang disampaikan oleh Pustaka Weda Sasangka dan kita komparasikan, ini menjadi dua hal sebagai petunjuk kepada kita bahwa untuk membangun sebuah bangsa, kemajuan sebuah bangsa itu dengan sistem sebagus apapun, sistem dari barat, pemikiran dari barat, dari tokoh secemerlang apapun, tidak bisa membuat sebuah peradaban itu maju tanpa seizin Tuhan. Lalu apa itu majunya peradaban? Kita definisikan dulu. Majunya peradaban itu bukan hanya diukur oleh kacamata pandang masyarakat modern yang sekarang. Apa itu? Misalnya bangunan-bangunan yang gedung-gedung yang tinggi, terus bahasa-bahasa yang seolah sains, seolah-olah ilmiah, bahasa-bahasa yang apa itu, yang seolah-olah luar biasa. Kemajuan itu bisa dimulai, fondasi paling dasarnya kalau orang-orang itu sudah tidak pamrih. Apa itu pamrih? Pamrih itu motivasi terselubung yang ada di batin kita dan yang tahu hanya kita. Pamrih itu awalnya tidak ada, tetapi oleh perjalanan kehidupan kita diadakan. Artinya hadir dalam jiwa kita, dalam hati kita. Ini kan terkonfirmasi, terjawab oleh Al-Quran juga. Al-Hijr ayat 39, bahwasanya iblis mengatakan, la uzayyinanna lahum, aku hendak menjadikan sebuah kesesatan itu seolah-olah perhiasan kepada manusia. Dan aku juga la'uyannahum ajma'in, akan menyesatkan mereka semuanya. Nah, pamrih itu dari mana berarti? Dari iblis berarti, dari setan. Pamrih itu keinginan yang tidak jujur, motivasi yang tidak jujur yang hadir di hati kita. Pertama-tama orang menolong itu, rasa tolong menolong itu memang bawaan, sifat bawaan yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia untuk tolong menolong sesama manusia dan lebih luas lagi sesama makhluk Tuhan. Tetapi seiring berjalannya waktu, rasa pamrih itu hadir. Jika rasa pamrih itu banyak di hati kita, di hati manusia, lama-lama cahaya nur Tuhan yang ada di hati kita, nur Muhammad atau Al-Huda, apapun itu, petunjuk di jalan yang mustaqim itu tertutupi. Kalau banyak orang-orang yang semakin tertutupi, tidak tercerahkan, artinya batinnya, manusia itu yang hakikat sebenarnya bukan hanya fisik. Yang paling esensial itu ya hal-hal yang tidak tampak materi ini di dalam jiwa kita, di dalam diri manusia. Apabila itu tertutupi oleh sifat-sifat kesesatan, termasuk pamrih. Pamrih itu adalah kesesatan. Apabila rasa pamrih itu banyak di hati manusia, dan manusia itu banyak yang tidak tercerahkan atau tertutupi
jiwa naturalis kemanusiaannya itu, maka sebuah masyarakat akan mengalami kemunduran. Sebuah masyarakat akan mengalami kemunduran jika sudah sebuah masyarakat banyak mengalami kemunduran karena rasa pamrih orang-orangnya, karena hati yang gelap orang-orangnya, sebuah bangsa akan mengalami kemunduran juga. Kemajuan itu tidak bisa dibangun hanya semata-mata dengan kecanggihan alat, sains, kecanggihan otak, pemikiran pun itu tidak bisa. Kalau fondasi dasarnya, yang paling dasar, yaitu hati, kemanusiaan yang tercerahkan, hati yang ikhlas, kecerdasan spiritual itu terbersihkan dari kotoran-kotoran seperti pamrih, seperti dengki, saling bermusuhan, saling memusuhi, seperti itu ya. Nah, kalau dikatakan ada selentingan yang bisa sambil lalu kita dapatkan di IG misalnya, bagi Karl Marx itu negara yang religius biasanya banyak pengangguran dan koruptornya. Sebenarnya setelah saya cari pernyataan itu nggak ada perkataan Karl Marx itu seperti itu. Itu adalah perkataan Karl Marx yang diinterpretasi, artinya terjadi parafrase. Itu perkataan manusia yang lain, bukan Karl Marx. Karl Marx sejatinya tidak mengatakan masyarakat yang spiritual itu akan banyak mengalami kemunduran. Tetapi kalau kita lihat, antara ritual dan spiritual itu berbeda. Orang-orang beragama itu belum tentu spiritual. Orang-orang agama itu ritual misalnya, hanya mengerjakan hal-hal ritus keagamaan yang tidak sampai kepada rasa khusyuk di hatinya. Misalnya, di Indonesia paling banyak jumlah muslimnya, tapi paling banyak juga korupsinya itu dari orang-orang muslim. Paling banyak pesantrennya juga, orang-orang santrinya, tapi banyak juga kemaksiatan, kemungkaran di dalamnya gitu kan. Artinya apa? Itu bukan salah spiritual, tetapi ya memang dari orang-orangnya. Dan tidak bisa kita namakan itu sebagai spiritual, karena spiritual itu rasa khusyuk yang ada di hati kita, yang didapat dari ritual, dari amalan, tapi nyampe pada rasa spiritual. Kalau tidak nyampe pada rasa khusyuk itu bukan spiritual, tapi itu ritual. Serajin apapun sholat, kalau tidak nyampe pada rasa khusyuk, mau benar secara gerakan, secara bacaan, ya tetap tidak sampai pada khusyuk itu kan. Dan rasa khusyuk ini kan yang tidak dibahas oleh para ulama fuqaha, ulama fikih gitu kan. Ya, balik lagi kepada apa yang disampaikan oleh Pustaka Weda Sasangka tentang rasa pamrih, kemunduran sebuah masyarakat dan penyesatan iblis. Itu semoga kita bisa mengambil poin-poin penting dan menjadi refleksi renungan untuk kita semuanya. Kalau kita hendak ingin membangun bangsa, gini loh, membangun sebuah masyarakat yang berkemajuan, itu tidak bisa ujuk-ujuk dibangun dengan sistem gonta-ganti sistem yang baik apapun. Itu percuma kalau manusianya belum tercerahkan, belum menjadi seutuhnya manusia. Kalau hati manusianya ini masih banyak kotoran-kotoran gitu, masih banyak rasa pamrih. Pamrih itu kan topeng kemunafikan yang ada di hati kita. Buang dulu itu. Karena itu la uzayyinanna lahum, perhiasan kesesatan yang seolah-olah tampak seperti perhiasan dari iblis. Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 49, 40 dan 41. Itu saja dari saya. Allahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.